Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi 10 soal FR UTBK. Nah, di sini aku sharing soalnya memang berdasarkan FR ya yang aku dapatkan dari siswa-siswa yang udah ujian. Jadi buat kalian yang mau ujian UTBK, yuk ikuti pembahasan soal FR ini. Semoga nanti kalian semua jadi lebih paham ya, dan ketika ada soal yang terkait dengan ini ya atau soal mirip ya, semoga kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal ini. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasan, buat kalian yang merasa tertarik dengan channel aku dan merasa kebantu ya setelah menonton video ini, so pastinya kebantu dalam menjawab soal-soal nantinya, boleh banget jika teman-teman semua ingin memberikan subscribe, like, comment, serta share. Karena dengan supportnya teman-teman itu so pasti bikin channel ini lebih berkembang dengan cepat ya, dan video yang aku bikin bisa direkomendasikan YouTube sehingga banyak yang mengunjungi ya. So pasti video aku lebih bermanfaat juga ya. Oke, terima kasih ya buat kalian yang nantinya bantu aku ya mensupport channel ini. Semoga semua urusannya dipermudah. Yang lagi mau ujian UTBK semoga dapat skor terbaik ya sehingga lulus di PTN favoritnya. Oke, next aku mulai ke pembahasan ya. Oke, di sini aku mulai dari soal nomor 1. Katanya kurva Angel menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dengan Nah, kalau si kurva Angel ini aku mau gambarin dulu ya gambar kurvanya. Nah, gambar kurvanya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kemudian kayak gini. Nah, yang di garis yang ada ke atas itu kan garis vertikal ya. Itu menunjukkan pendapatan ya, Y. Pendapatan, dan untuk garis horizontal itu menunjukkan Q atau jumlah barang yang dibeli. Oke. Nah, berarti di sini ya kurva Angel itu menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dibeli. Ya, gimana gambarnya? Ya, aku contohin dulu ya. Kalau pendapatan si masyarakat misalnya cuman 2 juta per bulan. Kalau 2 juta tentu yang dibeli juga akan sedikit ya, maksudnya yang dibeli itu nggak banyak banget kayak gitu ya. Nah, misalnya 2 juta itu yang dibeli misalnya di sini 30 unit barang apa kayak gitu ya, barang kayak gitu ya. Nah, kemudian naik pendapatan masyarakat menjadi misalnya menjadi 7 juta per bulan. Oke, kalau 7 juta otomatis si pendapatan si konsumen ini dia mampu beli barang lebih banyak kayak gitu ya. Jadi kalau 30 unit nambahnya misalnya kita kasih tambahannya jadi 59 atau di sini 70 ya, 70 unit kayak gitu. Oke. Berarti gimana tuh hubungannya antara Y dengan Q-nya? Positif ya. Kalau Y naik, Q-nya naik kayak gitu. Nah, jadi kayak kurva penawaran juga ya, tapi ini namanya Angel ya. Bentuknya sama dengan penawaran tapi nama kurvanya Angel. Oke ya. Jadi kurva Angel itu menggambarkan ya hubungan antara antara jumlah permintaan, Q ini jumlah permintaan, dengan pendapatan si konsumen. Jawabannya elang ya, E. Oke ya, sip. Aku masuk soal nomor 2. Nah, di sini katanya apabila penawaran berkurang, permintaan tetap, maka harga pasar. Oke guys. Nah, ini masuk ya di ujian UTBK kemarin ya. Katanya penawaran berkurang, permintaan tetap, gimana keseimbangan pasarnya kayak gitu. Nah, ini aku bikinin ya soalnya. Nah, ini ya waspada aja buat kalian yang mau ikut di ujian UTBK gelombang selanjutnya atau tanggal selanjutnya ya. Ini masuk lagi. Oke, next aku langsung aja gambarin kurvanya ya. Nah, ini katanya seperti ini. Aku mau gambarin kurva apa nih? Penawaran. Berarti ada penawaran. Oke, kurva penawaran berarti. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah untuk harga P, ini adalah untuk jumlah barang yang ditawarkan. Katanya di sini apabila penawaran berkurang, berarti Q-nya berkurang. Nah, Q berkurang kan geser ke kiri ya. Q penawaran berkurang geser ke kiri ya. Oke, kayak gini.
Nah, dia geser ke kiri nanti. Nah, geser ke kiri. Oke. Nah, oke. Nah, tapi bentar ya, aku mau ngapusin beberapa kurvanya dulu ya. Ini kayaknya terlalu tinggi banget ya. Oke. Apps. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, kayak gitu. Kurva penawaran kayak gitu ya bentuknya ya. Nah, katanya penawaran berkurang. Berarti kayak gini ya. Berarti kalau misalnya sekarang itu penawarannya di sini ya, di sini ya gitu ya. Misalnya di 50 unit yang ditawarkan. Nah, katanya berkurang. Otomatis dia gesernya ke kiri. Nah, ke kiri ya. Nah, misalnya dari 50 turun ke 20 unit kayak gitu ya. Nah, gesernya kemana ini? Geser ke kiri dong ya. Ini geser ke kiri, key-nya juga geser ke kiri katanya. Permintaan tetap. Oke, permintaan tetap kayak gini permintaannya ya. Nah, itu demand, kurva demand ya. Kurva demand kan memang kayak gitu ya dari sononya ya. Oke. Kemudian, nah, kalau permintaan tetap jumlah barang yang dijual berkurang, harga kemungkinan naik. Pasti dong ya. Cobalah di kalian amati kalau di pasar buah itu ya, kalau lagi musim mangga ya pasti harga mangganya berkurang ya. Tapi kalau musim mangga, harga mangganya naik kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau permintaannya juga bertambah. Permintaan tetap aja harganya tetap naik, apalagi bertambah kayak gitu. Bisa berlipat-lipat naiknya kayak gitu ya. Kalau misalnya penawarannya berkurang ya, jumlah barang yang dijual ya, berarti di sini aku anggap naiknya dari 25.000 ini dalam ribu ya. Jadi 35.000 per kilo. Misalnya kita anggap ini kurvanya itu kurva di pasar mangga kayak gitu ya. Jadi nah, apabila penawaran berkurang, permintaan tetap, maka harga pasar akan naik ya. Jadi jawabannya alfa ya. Nah, ini dia akan naik ya. Nah, ini oke, akan naik sesuai dengan elastisitas barangnya. Oke, sip ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, di sini katanya harga daging ayam di pasar mengalami peningkatan sebesar 22% dan disertai dengan penurunan kuantitas yang diminta hingga 25%. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap daging ayam bersifat. Oke, ada yang namanya barang elastis ya, dan ada namanya barang inelastis. Inelastis itu ada hubungan atau ada pengaruh antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke, kayak gitu ya. Kalau inelastis ya, P dan Q itu tidak berpengaruh. Jadi mau produsen naruh harga berapapun kayak gitu ya, tetap barang itu dibeli sama si konsumen ya, karena konsumen merasa barang itu tuh penting banget. Nah, ini contohnya barang pokok ya, barang kebutuhan pokok kayak gitu ya. Ini contohnya ada barang mewah ya. Oke. Nah, berarti di sini ya, kalau ada pengaruh P terhadap Q, nah, delta Q-nya itu harus lebih besar terhadap delta P. Nah, kalau inelastis, delta Q-nya kecil dari delta P. Maksud soalnya kayak gini, maksud aku nulisin rumus ini ya. Jadi kita nggak perlu nyari pakai rumus delta Q per delta P dibagi persen-persennya, nggak perlu ya. Gini aja, delta Q per delta Q lebih besar dari delta P itu elastis, delta Q lebih kecil dari delta P itu inelastis ya. Karena di sini maksud dari rumus ini, kalau ya P-nya naik, perubahan harganya naik, maka perubahan jumlah barang yang diminta akan lebih besar ya daripada kenaikan perubahan harganya. Kan masuk tuh ya. Begitu sebaliknya kalau di inelastis ya, harganya berubah. Nah, Q-nya itu tetap dibeli. Jadi delta Q-nya tuh lebih kecil dari delta P kayak gitu. Maksudnya berapapun harga, si Q tetap dibeli ya, si barang tetap dibeli oleh si konsumen kayak gitu ya. Nah, berarti kita lihat nih di soal apa yang lebih besar. Pasar mengalami peningkatan sebesar, harga daging pasar mengalami peningkatan. Oke, delta P naik sebesar 22%. Kemudian disertai penurunan kuantitas yang diminta, delta Q turun sebesar 25%. Oke, jangan pusingkan naik dan turun itu, tapi kita melihat langsung dari angkanya ya. Ini apanya yang lebih besar, delta Q atau delta P? Delta Q ya, delta Q 25 ya.
delta Q 25, delta P 22. Berarti delta Q-nya lebih besar dari delta P. Nah, delta Q lebih besar dari delta P, itu namanya barang elastis. Oke ya. Oke, sip. Nah, gimana? Kalian ngerti nggak yang ini? Oke, silahkan dijawab melalui hatinya masing-masing ya. Next, aku masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini katanya beberapa orang ingin mendirikan usaha bersama. Mereka ingin ketiganya menyetor modal yang sama dan ketiganya memiliki kewajiban dan ikut dalam pengelolaan bersama usaha yang tepat untuk didirikan oleh ketiga orang. Oke, kalau ada badan usaha didirikan oleh persekutuan, maksud persekutuan itu adalah beberapa orang ya bersekutu ya bersatu untuk menjalankan usaha dan ketiganya harus menggunakan modal yang sama besar dan kewajibannya ikut dalam pengelolaan. Nah, ini namanya firma ya. Oke, firma ya. Firma itu ciri-cirinya ini dia. Semuanya tuh dilakukan bersama. Mau modal itu sama-sama disetor. Kemudian mau bekerja di firma harus sama-sama. Kemudian kalau si firma mengalami utang ya, maksudnya kerugian kayak gitu ya, kerugian itu ditanggung sama-sama. Kalau ada utang ditanggung sama-sama kayak gitu. Nah, itu firma ya, beda sama PT CV. Oke, nah ini aku tambahin lagi nih, firma karena semuanya itu harus terjun ke lapangan, berarti tanggung jawabnya tidak terbatas ya, tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawabnya tidak terbatas ya, artinya no limitation ya, semuanya harus bekerja kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya itu tidak terbatas ya. Semuanya itu harus bekerja di firma kayak gitu. Oke, sip. Oke, next aku masuk nomor 5 ya. Katanya di sini Yuda menganggur sewaktu menunggu panggilan dari perusahaan perbankan. Sebelumnya ia bekerja di perusahaan retail. Yuda pada saat tersebut termasuk dalam golongan pengangguran. Oke. Nah, ini aku jelasin ya. Kata siswa-siswa kemarin, siswa-siswa aku ya. Soal-soal pengangguran itu banyak yang keluar di UTBK ya. Jadi buat kalian yang mau ikut ujian UTBK ini aku jelasin ya. Semoga nanti kalau masuk ya kalian bisa menjawab. Oke. Kalau terselubung ya, ini namanya nah, dia tuh sebenarnya udah bekerja tapi nggak produktif. Nah, tidak produktif kayak gitu ya. Nah, dia bekerja tapi nggak produktif. Nah, itu dia terselubung ya. Maksudnya gini, kalau misalnya di lembaga itu sebenarnya mengerjakan suatu pekerjaan itu 5 orang aja udah cukup. Nah, tapi di lembaga itu tenaga kerjanya udah sampai 20 orang kayak gitu. Nah, kan kebanyakan tuh kan, kalau kebanyakan kayak gitu, sedangkan pekerjaan yang dikerjakan itu sedikit, tentu banyak yang menganggur ya, banyak yang nggak produktif. Maksudnya banyak yang ya nggak ada lagi kerja, dia udah diambil sama yang lain kayak gitu. Kerjanya tuh cuman sebenarnya cocok buat sedikit ya dibikin banyak ya ternyata. Jadi kan banyak yang nggak bekerja kayak gitu ya. Oke, kalau friksional, nah ini jawabannya friksional ya. Dia itu sebenarnya udah bekerja, kemudian berhenti dan kemudian apply lagi di perusahaan baru. Nah, udah dapat panggilan tapi dia nunggu kayak gitu. Nah, itu friksional namanya ya. Dia tuh udah dapat panggilan kerja, cuman masih menunggu kayak gitu. Masih menunggu panggilan sih, bukan udah dapat panggilan ya. Masih menunggu panggilan kayak gitu ya. Jadi ada jeda di situ. Nah, jeda itu yang disebut sebagai friksional. Oke. Nah, friksional ini juga pengangguran yang disebabkan oleh ini dia disebabkan oleh susahnya mempertemukan antara lowongan kerja dengan pencari kerja. Misal kayak gini, perusahaannya yang mau ngerekrut orang itu ada di Kalimantan, sedangkan kita ada di misalnya aku anggap kita itu ada di Sumatera Barat. Misalnya orang yang cari kerjanya ada di Sumatera Barat kayak gitu kan, jauh banget itu ya, di Kalimantan Sumatera Barat beda pulau ya. Nah, jadi kemungkinan besar kan yang orang-orang yang di Sumatera Barat ini yang mau cari kerja ini nggak bakalan ngambil ke sana ya, karena jauh banget kayak gitu. Kemudian ada juga karena sulit cari info karena perusahaannya memang nggak nge-share info terlalu detail atau terlalu lebih luas kayak gitu, sehingga ya orang cari kerja nggak tahu kayak gitu. Nah, itu namanya friksional ya. Kalau konjungtural ini sama dengan siklis ya.
Pengangguran yang disebabkan oleh resesi ekonomi ya, penurunan ekonomi, resesi ekonomi ya. Nah, musiman, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim ya. Ini perubahan musim, contohnya misalnya di musim panas yang menganggur itu banyaknya petani ya, petani padi kayak gitu ya. Karena di musim panas ya susah orang cari air buat ini ya, buat garapin sawahnya, buat apa namanya itu, membajak tanah supaya lembek itu ya. Nah, nggak ada air, makanya nggak bakalan kerja ini si petani di musim panas. Itu namanya pengangguran musiman. Oke, struktural itu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi ya, perubahan. Nah, struktur ekonomi ya, ekonomi. Nah, contoh kalau di suatu negara berubah strukturnya jadi dari agraris ke industri. Kalau berubah strukturnya jadi agraris ke industri, kan yang lebih banyak menganggur kan si itu ya, maksudnya si petani ya, karena lahan mereka tuh udah diambilin sama perusahaan ya. Maksudnya kalau industri itu kan negara-negara yang banyak perusahaannya, banyak mendirikan perusahaan. Jadi kalau diambil lahannya oleh si perusahaan kayak gitu ya, mana lagi kerja mereka kayak gitu ya. Oke, next aku masuk nomor 5. Nah, di sini katanya kebijakan uang longgar dapat dilakukan dengan cara. Oke, kalau uang longgar ini easy money policy ya, digunakan untuk mengatasi deflasi ya, Deflasi itu karena uang beredar di masyarakat sedikit, makanya harus ditambah. Nah, itu namanya kebijakan uang longgar. Menjual sertifikat Bank Indonesia ini uang ketat ya, bukan longgar ya, ini uang ketat. Nah, ini mengatasi inflasi, menurunkan tingkat giro wajib minimum. Nah, ini untuk mengatasi, tunggu ya. Oke, kita skip dulu. Mengurangi pajak penghasilan, salah, ini fiskal bukan moneter ya. Nah, kemudian menaikkan tingkat diskonto. Nah, ini uang ketat ya, kebijakan uang ketat untuk mengatasi inflasi, menambah pinjaman luar negeri. Oke, ini bukan termasuk kebijakan uang longgar ya, ataupun uang ketat, bukan ya. Nah, jadi jawabannya ini dia, menurunkan tingkat giro wajib minimum. Oke, next aku masuk soal nomor 7. Nah, di sini katanya APBN digunakan untuk pemerataan pembangunan, antara lain pembangunan fasilitas jalan dan pembangunan telekomunikasi di berbagai wilayah tanah air. Pernyataan tersebut termasuk fungsi. Oke, ini jawabannya tunggu ya. Alokasi tidak ya. Kalau alokasi itu duit APBN digunakan untuk pembangunan negara. Nah, misalnya pembangunan negara, misalnya bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun sekolah. Nah, kalau distribusi ya, duit APBN itu digunakan untuk alat pemerataan pendapatan ya, pemerataan pendapatan. Nah, pemerataan pendapatan itu ternyata tidak hanya memberikan bantuan pendapatan berupa uang, tidak ya, juga berupa bantuan juga, pemerataan pembangunan, pemerataan apa lagi nih, kayak fasilitas jalan, pembangunan telekomunikasi kayak gitu. Tapi ada kata kunci kalau distribusi ini, pemerataan ya, diratakan ya, maksudnya semua orang itu dapat haknya, maksudnya lebih ke membantu orang-orang miskin sih kalau di distribusi ini. Kalau alokasi kan dia membangun negara kayak gitu, kalau distribusi itu lebih ke membantu orang-orang yang tidak mampu, atau gimana cara memeratakan pendapatan yang tadinya tidak merata menjadi rata kayak gitu ya. Nah, itu distribusi. Oke, jadi jawabannya B. Stabilisasi ini untuk menstabilkan kegiatan ekonomi ya. Regulasi ini dia untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, kalau stabilisasi contohnya kayak gini. Kalau sekarang misalnya lagi terjadi inflasi. Kalau inflasi, nah berarti kan jumlah uang beredar bertambah. Nah, di sini si pemerintah membuat kebijakan menstabilkan lagi ya. Gimana caranya? Misalnya dengan cara meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran. Kalau meningkatkan penerimaan kan pajak ditingkatkan, nggak? Jadi uang beredar di masyarakat jadi berkurang. Oke, next aku masuk ke soal nomor 8. Nah, di sini katanya Sherly menerima pinjaman dari bank sebesar 30 juta untuk tambahan modal usahanya. Pengaruh transaksi tersebut ke dalam PDA ya. Nah, kalau nerima uang berarti kasnya bertambah ya. Kas itu termasuk harta atau aset. Nah, kalau dia minjem uang berarti liabilitasnya dong yang bertambah juga ya, utangnya ya, liabilitas juga
tambah. Nah, jadi aset bertambah, liabilitas bertambah. Oke, jadi jawabannya B ya. Oke. Oke, di sini gampang ya soalnya ya, nggak terlalu sulit-sulit ya. Nah, tapi teman-teman memang harus tahu konsep-konsep dasarnya ya, supaya bisa jawab soalnya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 9 ya. Nah, di sini katanya, pada tanggal 12 September 2021, perusahaan membeli barang dagang senilai 10 juta dengan syarat 2/10 N/30 jika pelunasan dilakukan pada tanggal 29 September 2021, maka jurnalnya. Oke, ini dia beli barang, kemudian beli barang itu secara kredit ya. Apa tandanya? Ada syarat pembayaran. Nah, ini namanya syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran. Kemudian setelah dia bayar, kemudian setelah dia beli barang ya. Nah, di sini katanya dia melunasi lagi tanggal 29 September. Nah, jurnal untuk pelunasannya gimana? Kan kayak gitu ya. Oke. Kalau melunasi ya, nah cuman aku ini dulu ya, maksudnya dia nih dapat potongan pembelian nggak sih pada saat melunaskan atau nggak dapat ya, kita cek dulu ya. Nah, dia beli tanggal berapa ini? Beli barangnya tanggal 12 September ya, 12 September. Nah, kemudian dengan syarat 2/10 ya, 2/10 N/30. Nah, ini kan maksudnya itu kan dia itu dapat potongan 2% kalau bisa bayar utangnya paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal transaksi tanggal 12. Kemudian dia bayar. Nah, ini dia ya. Dia bayar utangnya kan di tanggal 29 September. Ini 10 hari enggak sih atau lewat? Coba kita hitung ya. Berarti ini 12 ya. 12 ini ditambahin langsung dengan 10 ya. 12 tambah 10 kan dapatnya 32 ya. Tunggu 32. 12 tambah 10 kan dapatnya 22. Nah, jadi maksimal dia harus bayar paling lama tanggal 22. Sedangkan bayarnya baru tanggal 29. Nggak dapat dong potongan ya. Nah, berarti di sini tidak dapat potongan. Nah, potongannya tidak dapat karena lewat dari harinya ya. Oke, kalau tidak dapat potongan, dia bayar utang, berarti utangnya yang berkurang ya. Utangnya berkurang. Nah, utang dagang berkurang kan di debit ya. Kemudian kalau bayar utang pakai apa? Pakai kas dong ya. Jadi kasnya berkurang di kredit ya. Berapa jumlahnya? 10 juta kayak gitu. Oke ya. Gampang ya. Ini mudah ya. Jadi utang dagang berkurang 10 juta, kas berkurang 10 juta. Jawabannya alfa. Oke. Kenapa nggak ada potongan pembelian? Karena udah lewat tanggalnya ya. Tanggal untuk dapatin potongan pembelian itu udah lewat. Oke ya. Next, aku masuk ke soal terakhir ya. Ini katanya sebuah perusahaan konstruksi membeli bulldozer baru sebesar 90 juta. Pada tanggal 1 Januari 2011, perusahaan ini memperkirakan bahwa bulldozer akan memiliki umur 9 tahun dan tanpa nilai residu. Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, biaya penyusutan per tahunnya akan dibayar. Oke. Nah, ini mencari penyusutan ya. Nah, penyusutan itu rumusnya kan harga perolehan dikurang nilai residu ya, dikurang residu atau nilai residu boleh ya, dibagi dengan umur ekonomi ya, umur ekonomi. Oke, harga perolehannya membeli bulldozer baru. Nah, ini HP-nya ya, harga beli barangnya berapa? Ya 90 juta ya, 90 juta kayak itu. Nah, 90 juta dikurang dengan residunya berapa? Nah, residunya kayak di sini nggak ada deh katanya ya, tanpa nilai residu berarti 0. Nah, kita nolkan ya, 0. Nah, per umur ekonomi. Nah, ini dia, perusahaan ini memperkirakan bahwa bulldozer akan memiliki umur 9 tahun, berarti itu umur ekonominya 9 tahun. Nah, berapa ini hasil pengurangannya? 90 juta kurang 0, 90 juta ya. 90 juta dibagi 9. Nah, 9 bagi 9 1. Nah, 1 tambah 0-nya 6 ya. Jawabannya adalah 10 juta. Nah, ini ya penyusutannya ya. Penyusutan. Nah, 10 juta.
Oke, jawabannya B ya. Gampang atau sulit? Gampang ya. Nah, jadi kalian tuh cuman butuh modal tahu rumus ini aja ya. Oke, ini soalnya masuk kemarin kata salah satu siswa aku ya. Jadi kalian buat yang mau ujian ya dihafalin aja rumus ini ya, biar bisa jawab. Oke, sip ya. Oke, itu dia video pembahasan soal FR UTBK. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ya ditulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya tentang topik apa atau video topik ataupun soal-soal tentang apa yang akan aku bahas ya di video selanjutnya, silahkan dibikin juga di kolom komentar. Jika ada soal yang tidak dapat dipecahkan ya boleh juga di-share ke aku ya. Kalau aku bisa jawab pasti akan aku bantu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengunjungi channel aku ya. Semoga dengan keberadaan channel ini makin membantu ya kalian dalam menjawab soal ataupun memahami materi-materi ekonomi. Buat yang mau ujian UTBK, semoga sukses dapat skor terbaik ya, skor maksimal, dan masuk di rankingan jurusan yang kalian pilih di kampus ya. Semoga bisa menjadi mahasiswa di kampus pilihannya, amin. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan akhiri video kali ini. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang mau memberikan subscribe ya silahkan berikan dulu subscribe-nya. Masih bisa like, comment, serta share boleh juga. Oke, terima kasih ya. Semoga video ini selalu membantu kalian semua dalam menjawab soal ataupun materi-materi ekonomi. See you to the next video ya.